duduk di pinggir ranjangnya. Momoy, Moon, Mai. Ia usap wajahnya dengan kasar. Kenapa nama itu harus muncul di kehidupannya setelah sekian lama dia coba untuk mengusirnya? Ia hempaskan badannya di ranjang, memejamkan mata meski bayangan perempuan itu kembali datang. Tok-tok, pintu diketuk. Itu pasti Liora. Masuk, ujarnya dengan tetap pada posisi tersebut. Terdengar pintu dibuka. Derap langkah pelan menuju ke arahnya. Kelvin masih tidak beranjak dari posisinya. Ini minumnya. Taruh di meja, ujarnya datar, masih tidak beranjak. Ada lagi? Kelvin hanya berdeham. Aku keluar ya, ujar Liora. Belum juga Liora melangkah, Kelvin sudah memanggilnya lagi. Kemarilah, ujarnya. Ia kembali duduk. Duduk, perintahnya. Meski tidak mengerti, gadis itu nurut juga. Ia duduk di pinggir ranjang dekat Kelvin, memperhatikan wajah murung pria itu. Ada apa? Apa ada masalah? Tanyanya hati-hati. Kelvin menggeleng, tersenyum tipis. Ia menoleh dan memandang wajah Liora dari dekat. Dia butuh pengalihan. Jujur, akhir-akhir ini ia merasa nyaman dengan gadis di sampingnya ini. Ia pandangi wajah Liora secara teliti. Alisnya, mata sayu tapi meneduhkan dengan bulu mata panjang dan lentik, hidung kecil bangir di atas bibir mungil berwarna merah muda alami dengan tai lalat kecil menambah pesonanya. Dagunya runcing, cantik, gumamnya dalam hati. Kenapa ia baru sadar bahwa gadis ini menarik? Kau kenapa? Hei, Liora mengayun-ngayunkan tangannya di depan wajah Kelvin. Kelvin malah menangkap tangan halus itu membuat Liora kaget. Ia terkejut dengan reaksi Kelvin. Apalagi saat ini pria itu menatapnya tidak berkedip. Jujur, ia merasa takut sekarang. Perlahan Kelvin menarik pinggang Liora, membuat tubuh mereka berhimpit. Dapat dia rasakan detak jantung mereka yang berpacu cepat. Tidak, ini tidak baik untuk perkembangan jantungnya nanti. Liora segera menarik diri, membuat Kelvin mengerutkan dahi. Aku kebelet pipis. Iya, aku ke toilet dulu, tukasnya dan langsung kabur. Jelas saja Kelvin tidak mencegah. Pria itu hanya menatap heran, tapi tidak protes. Tiba di kamarnya, Liora menghembuskan nafas lega. Untung dia bisa kabur. Liora tidur sendiri. Ya, dirinya yang meminta Kelvin untuk tidak tidur di kamarnya untuk malam ini. Dia tahu Kelvin butuh waktu sendiri. Dia juga butuh waktu setelah kejadian tadi. Tadi aja di ruang makan mereka saling menunduk canggung. Tak ada obrolan seperti biasa. Hanya tatapan heran dari Areta dan lainnya karena kecanggungan itu. Untungnya Nata tidak peka dan bertanya-tanya seperti biasanya. Ia membolak-balikkan badannya, tidak bisa tidur. Liora meraih ponselnya, lalu memasang headset di telinganya, menyetel lagu lalu memejamkan matanya. 1 menit, 5 menit, setengah jam, 1 jam setengah, dia masih juga belum tidur. Desisnya. Liora beranjak dari ranjangnya, pukul 11:40. Ia menarik knop pintu dan mendudukkan pantatnya di anak tangga. Musik masih menggema di telinga lewat headset yang tersambung di ponselnya. Rumah hening, karena memang merupakan kebiasaan orang rumah ini untuk tidak tidur malam-malam. Ia sandarkan kepalanya di pinggir tangga, menatap ke bawah yang gelap.
Ia pejamkan matanya mengusir pikiran yang mengusiknya. Beberapa saat Liora masih dengan posisinya. Ngantuk tidak juga menyerang. Helanya. Ceklek. Liora menoleh. Pandangannya bersih tatap dengan Kelvin yang juga menatapnya terkejut. Kelvin menghampirinya dan duduk di sampingnya. Tidak ada yang memulai percakapan. Liora menggesek-gesekkan telapak tangannya, bingung dan canggung. Kau belum tidur? Tanyanya akhirnya. Kau juga. Liora nyengir. Mereka kembali diam. Merasa tidak nyaman, Liora akhirnya bangkit dari duduknya. Kemana? Itu mau ke kamar. Tunjuknya dengan gerakan canggung. Di sini aja, ujar Kelvin dengan datar. Liora menurut. Ia kembali duduk. Maaf untuk yang tadi membuatmu tidak nyaman, ujar Kelvin akhirnya. Tidak apa, aku tahu kalau kau sedang ada masalah. Kelvin tersenyum tipis. Kalau boleh tahu, bukan masalah besar, potong Kelvin. Liora manggut-manggut. Bukan masalah besar katanya. Sudah mengantuk? Belum. Apa ini saat yang tepat untuk bercerita? Untuk pertanyaan Kelvin tadi siangkah? Jujur, mendadak Liora kehilangan keberaniannya. Maaf, sepertinya belum. Liora menghela nafas. Nanti aja. Kelvin menganggukkan kepalanya. Meski sebenarnya dia penasaran, tapi dia memaklumi Liora. Pasti berat untuk mengungkap masa lalunya. Suasana tambah hening. Hanya detak jantung yang terdengar lebih keras. Ra, panggilnya. Iya, kita batalkan perjanjian kita ya. Maksudnya kita cerai. Kaget tentu saja. Mereka baru menikah beberapa hari loh. Apa tidak lucu jika tiba-tiba mereka mengumumkan perceraian dan di saat dirinya mulai perlahan merasa nyaman? Apa karena kejadian tadi sehingga Kelvin mengajaknya mengakhiri perjanjian mereka? Aku minta maaf, Vin, tapi apa tidak terlalu cepat kalau kita bercerai? Lalu nanti bagaimana reaksi mama dan papa, juga ibu dan ayah? Nata juga. Mereka pasti kaget, Vin. Kelvin malah terkekeh-kecil. Ia tahu, gadis itu pasti salah paham. Ra, oke, Vin. Mungkin aku terlihat tidak sopan, tapi aku hanya bagaimana aku menyampaikannya? Liora, dengerin aku dulu. Kelvin menarik kedua bahu Liora menatap gadis itu dengan dalam. Maksudku, bukan mengakhiri perjanjian kita, tapi... Kelvin menghentikan ucapannya, tersenyum menikmati wajah gadis itu. Lucu, gumamnya dalam hati. Tapi, kita mulai dari awal. Liora membulatkan matanya, dia kaget. Maksudnya... Kita hapus perjanjian itu, Liora. Kita mulai dari awal. Aku, kamu, kita jadi orang tua yang sebenarnya untuk Nata, ujarnya. Liora terdiam. Dia masih berusaha mencerna perkataan Kelvin tadi. Apa maksudnya secara langsung? Kelvin, aku melamar Murah. Anggap aja seperti itu. Liora menunduk, memainkan jemarinya, menghindari tatapan Kelvin yang mendadak membuatnya meleleh. Vin, baiklah, aku tidak memaksa. Kelvin melepaskan tangannya dari bahu Liora menatap lantai dasar yang gelap. Hanya saja, mungkin kita bisa mempelajari perasaan masing-masing karena sepertinya aku mulai tertarik denganmu, ujar Kelvin seraya menoleh. Memandang raut kaget Liora. Jangan merasa terpaksa, santai aja. Kelvin tersenyum kecil, mendongakkan kepala menatap langit-langit ruangan.
Liora masih tidak percaya dengan perkataan Kelvin. Benarkah yang ia dengar? Kenapa jantungnya berdetak lebih kencang? Kenapa Kelvin terlihat menarik? Tampan maksudnya. Diam-diam bibirnya tertarik membentuk lengkungan yang indah. Vin, aku mau, ujarnya lirih. Kelvin menoleh kaget. Apa? Coba ulangi, aku tidak dengar. Aku juga mau, Kelvin. Ulangnya tersenyum malu-malu. Kelvin menariknya dalam pelukan. Thanks, Yara. Rasa tertarik ini semoga menjadi awal untuk kita. Aku mungkin belum mencintaimu, tapi aku yakin sebentar lagi bakal terjatuh dengan pesonamu. Ujarnya lembut sembari mengusap surai panjang Liora. Gadis itu tersenyum dalam pelukan Kelvin, memejamkan mata menikmati aroma maskulin pria itu. Waktu seakan berhenti untuk mereka. Malam yang larut dan hening menyisakan detak jantung yang berdetak di luar kendali. Perlahan Liora melepaskan pelukannya. Aku ke kamar dulu, Vin, pamitnya. Kelvin mengangguk. Liora melangkah menuju kamarnya dengan wajah menunduk. Sumpah, rasanya dia bahagia sekaligus malu. Rah, kamu mau ke kamarku? Atau kamu ingin kita malam ini tidur bareng? Liora mendongak dan menyadari kalau dia salah kamar. Maaf. Liora memutar langkahnya berbalik ke kamarnya dengan wajah merah dan merutuki kelalaiannya. Kelvin tersenyum melihat tingkah gadis itu. Manis, gumamnya. Bersambung.